Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gundra dengan NIM 20029015, Mirza Syakila dengan NIM 20029125, Monica dengan NIM 20029020, dan saya sendiri Nabila Setiani dengan NIM 20029065 akan memaparkan materi mengenai POSET dan lattice. Materi pertama ada POSET yang akan dijelaskan oleh rekan saya Monica. Kepada Monica dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Di mana POSET? Di sini himpunan terurut parsial yang dikenal dengan istilah POSET merupakan konsep yang sangat penting yang mendasari lattice. Sebuah himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau POSET adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini. Yang pertama, refleksif, yaitu untuk sembarang A anggota himpunan S berlaku A berelasi dengan A. Yang kedua, antisimetrik, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A itu sama dengan B. Selanjutnya, transitif, jika A berelasi dengan B, B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Maka R disebut sebuah himpunan pengurut parsial atau singkatnya relasi urut. Dalam hal ini, R dikatakan sebagai pengurut parsial dari S. Selanjutnya masuk kepada sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, refleksif. Misalkan R adalah relasi pada A, relasi dari A ke A, R dikatakan refleksif jika untuk setiap X anggota A, maka X berelasi dengan X. Contoh, diketahui A sama dengan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Suatu relasi R didefinisikan sebagai berikut, di mana X, Y itu anggota dari A, X dikali Y besar dari 0. Periksa apakah R refleksif atau tidak. Penyelesaiannya, ambil X sama dengan 0. 0 kan merupakan sebuah anggota dari A. Karena 0 dikali 0 sama dengan 0, maka 0 tidak berelasi dengan 0. Dengan demikian, ada X anggota A sedemikian sehingga X itu tidak berelasi dengan X. Ini berarti bahwa R tidak refleksif. Yang kedua yaitu antisimetrik. Misalkan R adalah relasi pada A, R dikatakan antisimetris jika untuk setiap X, Y anggota A dengan X berelasi dengan Y, maka Y berelasi dengan X, maka X itu sama dengan Y. Contoh, diketahui A sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Relasi R didefinisikan sebagai berikut. R sama dengan, di mana X, Y itu adalah anggota dari A,
Y itu sama dengan mutlak dari X. Periksa apakah R antisimetris atau tidak. Penyelesaian. Untuk A dikali A, maka negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 1, negatif 2,0, negatif 2,1, negatif 2,2. Begitu seterusnya sampai nanti 2,2. Karena R itu relasi yang menyatakan Y sama dengan mutlak X, dan R merupakan himpunan bagian dari A kali A, maka R dapat kita nyatakan sebagai berikut. R yang memenuhi yaitu negatif 2,2, negatif 1,1, 0,01,1, dan 2,2. Dari sini jelas terlihat bahwa untuk setiap X, Y anggota dari A dengan X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan X, berlaku X sama dengan Y. Sifat yang ketiga yaitu transitif. Misalkan R adalah relasi pada A. R dikatakan transitif jika untuk setiap X, Y, Z anggota dari A dengan X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan Z, maka X berrelasi dengan Z. Contoh, diketahui A sama dengan negatif 1, 0, 1. Relasi R didefinisikan sebagai berikut. R ini menyatakan X, Y adalah anggota dari A, X itu kecil sama dengan Y. Periksa apakah R transitif atau tidak. Penyelesaian untuk A dikali A, negatif 1, negatif 1, negatif 1,0, negatif 1,1, 0, negatif 1, 0,0, 0,1, 1, negatif 1, 1,0, dan 1,1. Karena R menyatakan tadi X-nya itu kecil sama Y, dan R merupakan himpunan bagian dari A dikali A, maka R dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi yang memenuhinya itu R sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 1,0, negatif 1,1, 0,0, 0,1, dan 1, negatif 1. Dari sini jelas bahwa untuk setiap X, Y, Z anggota A dengan X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan Z, maka R itu bersifat transitif. Selanjutnya masuk kepada diagram Hess-Posset. Misalkan P, kalau ini dinyatakan kecil dari atau sama dengan adalah sebuah poset. Jika P berhingga, maka P kecil dari sama dengan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram yang dikenal dengan diagram Hess. Dalam diagram seperti ini, tiap elemen diwakili oleh sebuah lingkaran kecil atau titik. Jika X itu kecil dari Y, maka lingkaran yang mewakili X anggota P digambar di bawah lingkaran yang mewakili Y anggota P. Untuk lebih jelas lagi, misalkan A, B anggota dari himpunan P, A itu kecil sama B, A tidak sama dengan B, dan tidak ada anggota lain C, sedemikian sehingga A kecil sama B kecil sama C. Maka relasi A kecil sama B dinyatakan dengan rantai langsung dengan posisi B di atas A. Ilustrasinya dapat dibuat sebagai berikut. Di sini ada contoh 1, misalkan
P sama dengan 1, 2, 3, 4. Dengan tanda ini didefinisikan sebagai relasi lebih kecil atau sama dengan. Dapat diperiksa bahwa P lebih kecil atau sama dengan merupakan sebuah rantai. Diagram Hess untuk P lebih kecil atau sama dengan adalah sebagai berikut, di mana 1 diletakkan di bawah, setelah itu 2, setelah itu 3, dan yang paling atas ini adalah 4. Contoh 2, misalkan X sama dengan 2, 3, 6, 12, 24, 36. Relasi lebih kecil atau sama dengan didefinisikan sebagai X-nya itu lebih kecil atau sama dengan Y jika Y habis dibagi X. X, Y adalah anggota dari himpunan X. Gambarlah diagram Hess untuk relasi X lebih kecil atau sama dengan tersebut. Penyelesaiannya berikut ini merupakan diagram Hess untuk. Jadi di bagian bawah ditulis 2 dan 3. 2 dan 3 ini berelasi dengan 6. 6 berelasi dengan 12. Jadi 12 berelasi dengan 24 dan 36. Terima kasih kepada Monica. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gundra. Kepada Gundra dipersilakan. Elemen maksimal dan minimal, misalkan P, R adalah sebuah preset, A elemen atau anggota P disebut elemen maksimal dalam P, R jika tidak ada B anggota P, sedemikian hingga A, RB. Yang kedua, A anggota P disebut elemen minimal dalam preset P, R jika tidak ada B elemen P, sedemikian hingga B, RA, elemen maksimal dan minimal tidaklah tunggal. Misalkan P, R adalah sebuah poset, A elemen P disebut elemen terbesar, greatest element, atau liar poset P, R jika BRA untuk setiap B elemen P atau anggota P. A anggota P disebut elemen terkecil dalam poset P, R jika ARB untuk setiap B anggota P, elemen terbesar dan terkecil adalah tunggal. Batas atas dan batas bawah. Definisi seperti koma kecil sama dan A, B anggota P, elemen C anggota P disebut batas atas dari A, B jika A mendahului C dan B anggota C. Sebaliknya, D anggota P dinamakan batas bawah dari A, B jika D mendahului A dan D mendahului B. Definisi 2. Misalkan P, kecil sama adalah sebuah poset dan A, B anggota P, jika ada C anggota P sehingga C batas atas dari A, B dan untuk setiap batas D dari A, B berlaku, C mendahului D, maka C dinamakan batas atas terkecil atau supremum dari A, B dan dilambangkan C sama dengan A batas atas terkecil B. Sebaliknya, jika ada P anggota P, sehingga P batas bawah dari A, B, dan untuk setiap batas Q dari A, B berlaku Q mendahului P, maka P dinamakan batas bawah terbesar atau
infimum dari A, B dan dilambangkan C sama dengan A batas bawah terbesar dari B. Supremum dan infimum. Ya, supremum adalah diberikan A subhimpunan dari poset S, sebuah elemen M anggota atau elemen S disebut batas atas dari A jika untuk semua X elemen A berlaku X selisih M. Lebih lanjut jika sebuah batas atas dari A mendahului batas atas A lainnya, maka batas atas ini disebut supremum dari A dan dinotasikan sebagai sub dalam kurung A, dibacanya itu supremum A. Istilah lain supremum adalah batas atas terkecil. Infimum diberikan A subhimpunan dari poset S, sebuah elemen M anggota S disebut batas bawah dari A jika untuk semua X anggota A berlaku M selisih X. Lebih lanjut, jika sebuah batas bawah dari A mendahului batas bawah A lainnya, maka batas bawah ini disebut infimum dari A dan dinotasikan sebagai in dalam kurung A. Istilah lain dari infimum yaitu batas bawah terbesar. Sebagai contoh yaitu misal G ya, misalkan X sama dengan 2,5, 10, 20, 40, 100. Definisikan X kecil sama Y sebagai Y habis dibagi X. Pertanyaannya, gambarlah diagram hash dari X, kecil sama. B, carilah batas atas dari 2,5. C, carilah batas bawah dari 40,100. Carilah supremum dari 2,5, carilah infimum dari 40,100. Penyelesaian seperti diagram hash yang kita lihat di samping, yaitu sebagai jawaban pertama ya, berikut merupakan diagram hash untuk koma kecil sama. Itu diagramnya sudah kita lihat 25, 10, 20, 40, 100. Jadi batas atas dari 2,5 adalah 10, 20, 40, dan 100. Batas bawah dari 40,100 yaitu 20, 10, 5, dan 2. Supremum dari 2,5 adalah 10 dan infimum dari 40,100 adalah 20. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gundra. Untuk materi yang kedua ada Leti yang akan saya jelaskan sendiri. Sebuah lattice adalah sebuah poset P kurang sama yang setiap himpunan bagiannya memiliki dua elemen, yaitu batas bawah terbesar atau infimum dan batas atas terkecil atau supremum. Misalkan P kurang sama adalah poset, yang mana P kurang sama dinamakan lattice jika untuk setiap A, B elemen P terdapat operasi infimum A, B dan operasi supremum A, B. Lattice biasanya dilambangkan dengan L atau lattice, kemudian ada notasi yang dibaca kecil sama atau kurang sama, kemudian notasi bintang yang dibaca infimum atau batas bawah terbesar, kemudian ada tanda tambah dalam lingkaran atau supremum atau batas atas terkecil, atau secara singkat lattice ini dilambangkan dengan L besar. Di sini ada contoh, misalkan P adalah himpunan semua faktor dari 24. Misalkan A kurang sama B sebagai B habis dibagi A. Infimum A, B adalah pembagi persekutuan terbesar dari A, B dari relasi A, B dan
supremum A, B adalah kelipatan persekutuan terbesar dari A, B. Tunjukkan bahwa P adalah lattice. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk menunjukkan bahwa P sebuah lattice, terlebih dahulu harus ditunjukkan bahwa P kurang sama adalah sebuah poset. Nah, untuk membuktikan bahwa P ini adalah sebuah poset, P ini harus memenuhi 3 buah sifat. Yang pertama ada sifat refleksif. Karena untuk setiap X elemen P berlaku X kurang sama X, maka sifat refleksif dipenuhi. Yang kedua ada sifat antisimetris. Sifat antisimetris ini dipenuhi sebab untuk setiap X, Y elemen P dengan X kurang sama Y dan Y kurang sama X berlaku X sama dengan Y. Yang ketiga ada sifat transitif. Sifat transitif ini dipenuhi sebab untuk setiap X, Y, Z elemen P dengan X kurang sama Y dan Y kurang sama Z berlaku X kurang sama Z. Dengan demikian, maka P kurang sama adalah sebuah poset. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram hash dari P kurang sama berikut. Berikut ini merupakan diagram hash dari P kurang sama. Di sini kan soalnya itu P adalah faktor dari 24. Di sini 24 itu habis dibagi 12, habis juga dibagi 8. Kemudian 12 habis dibagi 6, habis juga dibagi 4. 8 juga habis dibagi 4, maka kita tarik garis yang mewakilkan relasinya. Kemudian 6 habis dibagi 3, 6 juga habis dibagi 2, 4 juga habis dibagi 2. Nah, 2 ini habis dibagi 1 dan 3 juga habis dibagi 1. Di sini kita lihat ada 2 dan 3. 2 dan 3 ini memiliki infimum yaitu 1 dan supremum 6. Nah, jadi melalui diagram ini dapat diteliti bahwa untuk setiap A, B elemen P terdapat infimum A, B dan supremum A, B. Dengan demikian, maka P merupakan sebuah lattice. Selanjutnya, diagram hash sebuah lattice. Seperti halnya poset, lattice pun dapat dinyatakan dalam bentuk diagram yang disebut diagram hash lattice. Contohnya, karena P pada contoh sebelumnya merupakan sebuah lattice, maka diagram hash poset pada gambar di atas tadi juga merupakan diagram hash lattice. Seperti ini diagram hash lattice. Berikut ini beberapa contoh diagram hash dari lattice. Nah, diagram-diagram ini itu memiliki infimum dan supermumnya. Dan berikut ini juga ada contoh diagram hash yang bukan lattice. Diagram ini dikatakan bukan diagram hash lattice karena ada yang tidak memiliki infimum atau supremum. Selanjutnya ada sifat dasar lattice. Ada teorema 1. Yang pertama, misalkan L adalah lattice. Untuk setiap berlaku infimum B sama dengan infimum dari B, A, atau supremum dari A, B sama dengan supremum dari B, A, atau sifat komutatif. Contohnya misalnya di sini A-nya 2 dan B-nya itu 3. Di sini terlihat bahwa infimum dari 2,3 2 dan 3 itu ada 1 dan infimum dari 2 dan 3 itu juga 1. Terus supremum dari 2 dan 3 itu ada 6 dan supremum dari 3 dan 2 itu juga 6. Yang kedua ada asosiatif atau infimum dari
infimum dari infimum A, B dan C sama dengan infimum dari A, infimum B, C. Atau berlaku juga untuk supremumnya. Misalnya di sini A-nya 4, B-nya 2, dan C-nya ini 6. Di sini kita tulis infimum dalam kurung infimum dari 4 dan 2, kemudian ada 6, sama dengan 4, 2, dan 6. Nah, kita lihat dulu pada diagram hash ini, infimum dari 4 dan 2 itu ada 1. Kemudian infimum dari 2 dan 6 ini ada 1 juga, sehingga jadinya infimum 1 dan 6 sama dengan infimum dari 1. Nah, infimum keduanya ini sama-sama bernilai 1. Begitu juga selanjutnya. Yang ketiga ada absorpsi. Di sini infimum dari A, supramum A, B sama dengan A. Atau supramum dari misalnya di sini A-nya 1 dan B-nya ini 2. Jadi infimum dari 1. Jadi kita cari dulu supramum dari 1 dan 2-nya, yaitu 1. Supramum itu nilai batas terkecil jadi 4. Nah, jadi nilai infimum dari 1 dan 4 ini adalah 1. Yang keempat, infimum dari A, adalah A, dan begitu untuk semuanya. Misalnya A-nya ini 1, maka infimum dari 1 dan 1,1 ini adalah 1, dan berlaku juga untuk supramumnya.